Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji AMRK di channel Autonel 88. Hari ini sudah jam 11 nih. Nah, hari ini hari Sabtu kita pelepasan satu unit lagi ke Tulung Agung, Jawa Tengah, Vios Limo Gen 3 2015. Ini warna mocha, warna langka. Karena kenapa? Untuk warna-warna yang seperti gini memang kita yang ready sekarang sudah agak jarang. Jadi kalau teman-teman pengen mau yang seperti gini, itu harus minimal itu pengecatannya itu sampai 2 bulanan. Dari pengecetan sampai pengurusan di bagian surat-surat sampai pajaknya itu dan on ya. Dan ini Vios Limo Gen 3 2015 warna mocha, paket upgrade-nya di 120 juta rupiah. Kalau teman-teman pengen tahu apa aja yang kita pasang daripada mobil ini, ikuti video ini sampai selesai ya. Kita mulai saja untuk di bagian tampak depan terlebih dahulu. Sini. Saya mundurin dulu sedikit ya. Ton, gua mundurin dikit ya. Mundurin dikit di situ. Kita mundurin sedikit supaya teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini. Nah, ini dia teman-teman, supaya teman-teman bisa melihat bagaimana penampakan di bagian depannya. Ini paket upgrade-nya 120 juta rupiah, unitnya 2015. Di bagian depannya di sini body kitnya sudah kita pasang dengan Yaris Hiker ya. Yaris Hiker ini kita perpadukan dengan warna hitam. Kalau misalkan kita langsung gemblarin semua warna coklat, itu sepertinya agak kurang bagus dan dia terkesannya lebih ke ya istilahnya kalau makanan tawar, tidak ada rasanya. Jadi kita seimbangkan dengan warna yang ada di bagian ruang-ruang angin di bagian mesin, karena ini memang sudah bawaan dari OEM-nya sendiri. Di sini itu warnanya hitam, jadi kita perpadukan di sini itu warna hitam sampai melingkar ke bagian aksen yang ada di bagian samping body kit Yaris Hiker ini. Jadi kalau body kit Yaris Hiker ini teman-teman, dia untuk proses pemasangannya memang di sini itu harus dibobok untuk di bumper originalnya ya. Jadi dia harus dibobok karena di sini itu tempat ruangan fog lamp ini dia menekan ke bagian dalam. Nah, jadi sudah kita pasang dengan fog lamp juga. Di sini fog lampnya kita pasang yang Froji ya, cincinnya warna biru, kemudian dia di bagian tengah dia berwarna LED LED, kemudian di sini juga ada DRL-nya warna LED LED. Jadi kalau misalkan body dari Hiker ini memang udah dari bawaannya dia memiliki banyak dudukan-dudukan lampu dan itu harus kita pasang. Kalau nggak kita pasang jadi kayak yang ompong. Nah, kemudian untuk di bagian headlampnya di sini yang sangat menarik dan nyentrik banget karena di sini sudah kita custom dengan perpaduannya seperti mobil listrik ya. Jadi itu dia di sini untuk alis runningnya di sini kita kasih dengan putus-putus, dia warna kuning ya, kayak air mengalir. Jadi pertama dia nyala dari sini baru mantul ke bagian sampingnya, dan di sini juga kita kasih dengan LED LED di bagian sampingnya yang mengotak. Kemudian untuk di bagian Froji dalamnya teman-teman di sini kita kasih di dalamnya itu ada warna kemerah-merahan ya. Di bagian cincinnya LED LED, kemudian Froji utamanya itu warna LED LED, jadi warna putih ya. Putihnya itu putih banget. Jadi kalau dulu itu putihnya agak kekuning-kuningan. Memang kalau misalkan lemahnya headlamp putih ini di saat kita mengendarai mobil di saat hujan ataupun kabut, jadi penerangannya itu kurang. Tapi kalau misalkan kuning dia pasti akan bisa menembus seperti itu yang sudah diteliti oleh para profesor dan memang kenyataannya seperti itu. Nah, teman-teman, untuk di bagian grillnya di sini kita pasang dengan model gahar, yaitu kita karbon ya, warna karbon. Memang kebanyakan kalau bawaan dari originalnya itu warna chrome ya, warna chrome, kalau enggak dia warna plastik biasa. Tetapi di sini plastiknya sudah kita karbon, jadi itu dia gahar banget dengan bentukan-bentukan ornamen warna-warna karbonnya mulai dari grill depan ya, alisnya maupun di bagian trangkli di bagian belakangnya seperti itu untuk di bagian depannya kurang lebih. Nah, kemudian untuk di bagian samping kameranya di sini aja. Nah, untuk di bagian sampingnya teman-teman, jadi ini mobil sudah datang si bapaknya ke sini dan langsung akan dibawa mobilnya sekarang. Jadi sambil kita finishing, kita beres-beresin mana yang kurang-kurang supaya diterima sama si bapaknya bener-bener dalam keadaan mobilnya bersih, wangi dan mantap pastinya ya. Kaca film depan di sini udah kita pasang 30% ya, dengan yang kaca film yang standaran
biasa dari OEM Toyotanya, memang yang standar dari Toyotanya ya. Kemudian di sini kita kasih dengan karet kaca, memang beliau request, dan kita kasih dengan wiper yang baru. Jadi yang frameless, dia yang model lentur ya. Jadi kenapa kita kasih yang model lentur ini? Jadi kalau yang ini, jadi teman-teman, dia kalau ada bercak di kaca, jadi dia nggak akan kegores kaca, maka dia akan lompat. Jadi kalau misalkan yang besi yang seperti biasa, kalau misalkan dia ada apa namanya, seperti yang atau tai burung lah secara kasarnya, yang keras yang menempel di kaca, biasanya itu kalau misalkan dia nggak lentur maka akan tergores ke bagian kaca di bagian samping. Kalau ini nggak, kita kasih yang frameless, makanya saya recommended banget kalau teman-teman pengen ganti yang wiper kaca pakai yang frameless ini, cakep. Kemudian spionnya di sini kita pasang yang retract, dan ada emblem 50A juga. Untuk di bagian kaki-kakinya di sini kita mempercantik dengan pelek HSR full warna black hitam. Jadi ini benar-benar sporty mobilnya ya. Jadi kalau untuk mobil-mobil sporty itu memang rata-rata untuk di bagian peleknya itu full black semua ya. Nah, untuk di bagian tromol remnya di sini kita kasih dengan warna merah. Ini untuk profil bannya itu di 195/50 ring 16 seperti itu. Sambil dibersih-bersihkan. Nah, body kitnya di sini kita kasih drive 68. Jadi depannya Yaris Hacker, sampingnya drive 68, kemudian talang air kaca film itu sudah pasti Toyota 88. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakangnya. Di sebelah sini aja, Om. Ini kayaknya udah rada-rada mau hujan lagi nih. Nah, untuk di bagian belakangnya sendiri teman-teman, gak kalah gaharnya. Lewat aja dulu, lewat. Nah, ini mau kita update juga satu lagi. Ini yang baru masuk DP tadi malam ya. Langsung kita mau proses upgrade, pasang power window, central lock. Jadi itu nanti kita tune up-nya hari Senin aja, karena hari Sabtu sama Minggu orang mekaniknya cuma setengah hari doang, agar maksimal dikerjainnya gitu teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian belakang strip hiu kaca film, dan di sini spoilernya agar menyatu dengan body kit drive 68-nya kita pasang yang model gawang. Jadi dia itu lebih cenderungnya kalau misalkan yang ducktail itu untuk body kitnya kayak TR di Malaysia, TR di Indonesia. Tapi kalau misalkan drive 68 dia memang cocok, dan jodohnya ya, jodohnya itu pakai spoiler seperti gini. Dia sudah ada lampu di bagian belakangnya, bila kita menginjak pedal rem maka dia akan nyala secara otomatis secara beriringan berkedip, sama seperti gini tuh di bagian stop lampnya ya. Jadi stop lampnya di sini sudah kita custom juga dengan corak. Ini mobil apa ya, saya ambil contoh waktu itu, ini tuh kayak mobil Eropa. Dimatiin aja, dimatiin dulu. Nah, kemudian kita kasih emblem Vios TRD Sportivo, dan di sini kita kasih juga dengan trunk lid warna chrome, dan juga kita kasih dengan plat nomor easy. Jadi dia membuat mobil ini rapi di bagian belakangnya. Jadi itu nggak ada kayak seperti kan kalau misalkan masih tidak kasih dengan cover plat nomor easy, jadi itu agak kasar di bagian plat nomor. Jadi masih ada kaleng-kalengnya. Kalau ini dia udah rapi di bagian pinggir-pinggirannya, jadi cakep. Ada kamera mundur juga, body kit belakangnya drive 68. Knalpotnya di sini kita kasih yang super gahar, yaitu Egghouse double muffler. Jadi dua-duanya aktif, teman-teman bisa denger. Ini dari awal kita bikin video tadi, teman-teman lihat waktu saya geser mobil itu posisi mobilnya dalam keadaan nyala ya. Kemudian kita kasih DRL Kijang Innova juga di bagian belakang. Nah, teman-teman, di bagian depan, samping, dan juga belakang, samping sebelah kanan juga nggak beda jauh. Bagaimana yang ada di sebelah kiri? Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kemewahan daripada paket 120 juta ini, pesanan dari Tulung Agung, Jawa Tengah. Ikut lagi saya sekarang. Om, sebelah situ aja. Nah, apa kata saya tadi? Mewah kan? Nah, teman-teman, ini konsep untuk di bagian dalamnya itu, jadi itu elegan, tetapi kenyamanan dan kemewahannya dapat banget. Karena teman-teman bisa lihat untuk di bagian jok di sini. Jadi kalau untuk jok yang hanya satu warna seperti gini dan dikelilingi hanya dengan list warna putih, itu benar-benar seperti jok bawaan mobil keluaran dari pabrikan baru ya. Jadi kalau yang custom kebanyakan itu banyak dikasih warna-warni lah. Kalau yang ini itu full semua gitu, warna coklat keki ya namanya ini ya. Jadi joknya di bagian otot-ototnya tetap kita jahit
supaya itu otot-otot di bagian sampingnya itu dia lebih keluar. Dan di saat kita duduk seperti gini, jadi itu joknya itu nggak kegeser-geser. Nah, jadi kekunci. Jadi paha kita juga di saat kena dengan di bagian sampingnya enak, ada tahanan. Dan begitu juga untuk di bagian punggung kita tuh. Jadi di saat kegeser ke kiri, ada tahanan sebelah kiri, kegeser ke kanan, ada tahanan juga di sebelah kiri. Jadi memang desainer dari pabriknya emang sudah mantep banget. Kemudian teman-teman, di sini joknya kita perpadukan juga dengan plafon ini semuanya satu warna ya, agar senada. Hanya kita tambah juga untuk di bagian door trimnya ini agak berbeda, warna yang cerah sedikit ya, kayak mobil apa, mobil mewah termahal di dunia itu namanya apa? Jadi Rolls Royce untuk di bagian door trimnya. Jadi golden beadnya golden bead yang terang. Kita tambah lagi dengan panel wood. Nah, jadi itu lebih berwarna untuk di bagian dalamnya. Jadi nggak membuat orang cepat bosen di dalam mobilnya itu. Walaupun mobil dalam keadaan mati, cuman duduk saja kayaknya enak banget gitu loh. Coba teman-teman lihat, ada panel woodnya. Panel woodnya kita kasih dengan warna kayu ya, yang warnanya itu cerah banget, keluar banget. Dan double din-nya juga di sini kita perpadukan yang 10 in. Jadi kalau teman-teman pengen ganti channel ya kan, pengen ganti musik, pengen memperbesar, memperkecil suara, itu sudah ada tombol tombol kontrolnya, semua itu sudah ada di bagian setir. Jadi untuk mengangkat telepon sudah bisa dikonekkan ke setir. Dan setir di sini juga kita jahit dengan dua warna, yaitu warna coklat keki juga dengan warna hitam. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan startup engine keyless. Jadi kalau misalkan kita lagi di tempat makan, di cafe, andaikan nanti misalkan kita mau ke mobil dalam keadaan panas, mobil ini sudah bisa dinyalakan dari luar terlebih dahulu. Tapi dipastikan teman-teman giginya dalam keadaan netral, karena kalau misalkan giginya dalam keadaan masuk gigi 1 gigi 2, nanti begitu di starter dia akan lompat ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, juga sudah kita pasang dengan power window central lock alarm, konsol box juga kita pasang, lampu kolong, kemudian di belakang juga sama, kita perpadukan satu warna semua. Jahit persneling, handle rem semuanya udah kita jahit. Mantap, mobil ini akan segera dibawa oleh customernya, karena tadi ini sebelum kita serahkan tadi udah kita tes. Alhamdulillah ada kendala sedikit di bagian decknya lepas, tapi tadi sudah kita bereskan, jadi sudah clear. Unit ini nanti akan dibawa oleh beliau. Beliau ini ada di sini tuh, lagi ngecek ya. Ya Om. Siap. Sambil kita bikin video Om. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin memesan unit seperti gini bisa banget teman-teman, tinggal telepon saja langsung. Nanti nomor telepon saya tulis di bagian deskripsi, teman-teman bisa tanya dulu, misalkan mau beli yang standaran juga bisa, atau misalkan mau beli yang full upgrade seperti ini juga bisa banget, atau mau tanya-tanya dulu juga bisa banget untuk memperbandingkan harga ya dengan X pribadi atau X dengan PT lain, atau dengan pedagang-pedagang mobil XPT yang lain. Gampang dengan saya Maya. Jadi alamat kita ini ada di Pool Bluebird Palmera, Jakarta Selatan, perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Jadi teman-teman kalau ada di luar daerah, kalau ingin membeli secara online bisa banget. Nah, ini juga sama, mobil ini beliaunya belinya secara online, hanya setelah jadi dijemput sendiri oleh beliau dan akan dibawakan langsung ke Jawa Tengah seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen beli secara online, teman-teman persyaratannya cuma ada 3. Kirimkan KTP ya beserta dengan email, lalu masukkan DP 5 juta rupiah, terus akan kita pilihkan unit sesuai keinginan teman-teman semuanya, mulai dari warna dan tahunnya. Nah, selanjutnya baru kita naikkan upgrade bila teman-teman mau menaikkan upgrade. Jadi pembayaran nanti bisa 3 tahap. Yang pertama masukkan DP, yang kedua masukkan biaya upgrade. Setelah unit selesai kita upgrade, teman-teman bisa pelunasan unit dan langsung akan kita kirim ke halaman depan rumah teman-teman masing-masing. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari Autonet 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari Autonet 88. Iya, sip.